Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nada Syifaur Rahmaniyah, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Di sini dalam Nakes Nada Podcast, saya akan sedikit membahas mengenai before after belajar filsafat. Nih, menurut teman-teman, apa sih hal yang pertama kali teman-teman pikirkan jika mendengar kata filsafat? Pasti sebagian dari teman-teman yang belum pernah belajar filsafat akan berpikiran kalau filsafat itu adalah ilmu yang dalam tanda kutip cukup berbahaya. Sebelum membahas kenapa filsafat dikatakan ilmu yang berbahaya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian filsafat itu sebenarnya. Teman-teman, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu akan kebenaran, ilmu rasional, ilmu yang berpijak pada nalar logika. Hal-hal yang tidak masuk akal akan tidak dibenarkan oleh filsafat. Inilah yang membuat filsafat di mata orang awam dikatakan berbahaya. Kalau dikaitkan dengan agama, maka filsafat akan menolak kebenaran agama. Sebab sebagian dari kebenaran agama terkadang tidak masuk akal. Namun, setelah mempelajari filsafat, saya jadi terbuka pemikiran tentang apa itu filsafat sebenarnya. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir kritis, kreatif, dan memiliki wawasan yang luas. Seorang filsuf atau orang yang mempelajari filsafat harus memiliki ilmu yang luas, tapi juga harus memiliki iman yang kuat. The magic of philosophy, kekuatan filsafat dapat mengubah pandangan dan pemikiran kita. Nih, selanjutnya, teman-teman kenal nggak sih dengan Dian Sastrowardoyo, aktris pemeran cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta Ini? Cukup viral dengan kisah perjalanan spiritualnya. Dian Sastrowardoyo cukup tertarik dengan ilmu filsafat. Perjalanan spiritualnya dalam menemukan Islam tidak terlepas dari filsafat. Ketertarikannya dalam filsafat membuat Dian Sastro yang pada saat itu berusia 17 tahun bertekad untuk mencari apa yang harus menjadi penuntun dalam hidupnya. Meskipun ayahnya Buddha dan ibunya Katolik, ia menemukan pencariannya itu dalam agama Islam. Nah, filsafat sangat bermanfaat, bukan? Teman-teman, banyak sekali yang dipelajari dalam filsafat. Di antaranya adalah filsafat mengajarkan cara berpikir yang konseptual, universal, sistematis, bertanggung jawab, dan lain-lainnya. Kemudian, nih ada beberapa macam gaya dalam filsafat, yaitu sastra, sosial politik, historis, tingkah laku, atau etika. Pun dengan metode filsafat, beberapa macamnya seperti kritis, empiris, dialektis, dan analisa bahasa. Dalam pelajaran filsafat ada 3 cabang dalam filsafat. Yang pertama adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini berkaitan dengan realita dan keberadaan. Kedua, ada epistemologi yang berkaitan dengan pengetahuan, dan yang terakhir ada aksiologi yang berkaitan dengan nilai, yaitu etika dan estetika. Selanjutnya, nih teman-teman, kita menuju ke macam filsafat. Banyak sekali macamnya, tetapi yang Nadia pelajari dalam semester 2 ini ada 6 macam filsafat. Yang pertama adalah filsafat stoicisme. Filsafat ini mengajarkan sebuah cara hidup untuk menemukan atau menerima keadaannya di dunia yang mencerminkan nalar manusia. Filsafat ini dipengaruhi oleh pemikiran Socrates. Tokoh yang terkenal adalah Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Yang kedua ada filsafat Helenisme. Filsafat ini adalah filsafat Yunani, yaitu filsafat untuk mencari hakikat sesuatu atau sebuah pemikiran untuk mencari suatu kebenaran yang terjadi pada masa Yunani. Yang ketiga ada filsafat Cina. Filsafat ini dipercayai sebagai salah satu filsafat yang tertua di dunia. Ada 3 tema pokok
filsafat Cina, yaitu harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Tokohnya adalah antara lain ada Konfusi, Lao Tse, dan Chuang Tze. Dan yang keempat ada filsafat India. Filsafat ini mengusung keyakinan akan kesatuan fundamental antara manusia dan alam. Kemudian ada filsafat Yunani kuno. Filsafat ini memiliki metode berpikir logis atau rasional dan sistematis. Filsafat ini memberikan hasil yang nyata dalam lapangan, dalam ilmu alam dan ilmu sosial. Salah satu tokohnya yang terkenal ada Pythagoras dan Heraklitus. Kemudian ini teman-teman yang terakhir ada filsafat Nusantara. Filsafat ini berasal dari segala sesuatu yang ada di Nusantara. Terkadang filsafat ini diidentik dengan hal-hal yang berbau mistis. Tokoh dari filsafat Nusantara ini banyak sekali, namun ada beberapa tokoh yang terkenal yaitu M. Nasrun, Tan Malaka, dan Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, itulah teman-teman beberapa before after belajar filsafat versi saya Nadasfa Urahmaniyah. Bagaimana nih teman-teman, tertarik nggak untuk belajar filsafat? Seperti Dian Sastro, belajar filsafat itu cukup yang mengasikkan loh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast saya. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.